Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Sari Putri Amanda dengan NIM 0805 118232 8040 dari kelas L2 atau kelas B. Di sini saya akan memberikan laporan video dari materi penginderaan jauh ke lautan, materi habitat bentik. Nah, pada pengolahan datanya, pertama kita membuka ArcGIS, lalu kita ke Add Data. Masukkan data yang sudah diunduh. Kita pilih band 2, band 3, band 4, dan band 8. Setelah itu kita ke menu search. Kita search load. Lalu kita klik kanan ke batch. Masukkan untuk rasternya. Kita beri nama di sini. Lalu kita add data dari hasil float yang kedua, 3, dan 4. Setelah itu kita ke menu search lagi, kita cari raster kalkulator. Kita buat jadi 4, kita klik 2 kali, lalu kita pilih hasil vote yang kedua dibagi dengan 10.000. Lalu oke, lakukan juga pada vote yang ketiga. Nah, setelah itu, sama seperti hasil vote tadi, kita tambahkan yang raster 2, 3, dan 4-nya. Lalu kita ke search lagi, kita cari composite band. Kita masukkan hasil raster. Setelah itu, kita ubah bandnya menjadi 321.
kita zoom ke arah Pulau Pahawang. Lalu kita ke image analysis untuk menerangkan jika masih gelap. Kita klik composite tadi, lalu di display kita terangkan. Selanjutnya kita masukkan Sunglin-nya. Search. Kita klik. Extract. Harus. Lalu di input point feature-nya kita masukkan Sunglin. Di input rasternya kita masukkan hasil dari composite. Lalu klik OK. Lalu kita open attribute table. Setelah itu kita kembali ke Excel. Selanjutnya kita drag file Sunglin DBF ke Excel. Nah, lalu kita ubah namanya menjadi blue, green, red, dan near. Lalu kita pindahkan ke sini. Lalu kita blok semua. Kita ke insert. Kita ke chart. Lalu kita klik dan klik kanan, add trend line. Lalu kita checklist yang display equation dan display error. Lalu kita lakukan ke yang green-nya. Kan yang sama. Yang red-nya juga. Lalu pada kolom bawahnya kita buat band. Habis itu formula di banda. Blue, green, red, dan near. Nah, untuk formula tuh nilainya yang Y. Kita masukkan. Lalu kita masukkan yang band hijaunya. Untuk yang near ini kita menggunakan rumus min, lalu kita blok kolom near. Lalu kita masukkan juga nilai R2-nya.
Lalu kita masukkan BI-nya. BI ini, yang Y. Kita kembali ke ArcGIS. Selanjutnya kita ke menu search dan kita cari raster kalkulator. Enter dan kita batch kali, lalu kita masukkan band 2 dikurang buka kurung nilai dari Ini dihapus baik nolnya. Nilai dari BI yang band blue, lalu bintang buka kurung, masukkan band 8 kurang dengan nilai NIR. Lalu tutup kurung 2 kali. Oke. Kita lakukan lagi pada band 3. Dan kita masukkan nilai BI yang band green. Bintang buka kurung, kita masukkan band 8 kurang kali. Ada band 4. Masukkan nilai BI yang band red. Buka kurung, masukkan band 8 kurang kita tutup kurung. Oke. Kita klik oke. Nah, setelah raster kalkulatornya selesai, kita add data yang 2 dan 3-nya. Kita add wilayah kajian dari data SHP tadi. Lalu kita ke search composite band. Lalu kita input raster, masukkan hasil raster tadi. Lalu kita ke tempat penyimpanannya. Lalu kita klik environment, ke processing extents. Pada extent kita pilih same as layer wilayah kajian, lalu ke raster analysis, lalu yang masnya kita pilih yang wilayah kajian. Kita klik OK. Oke. Ke search, extract by mask. Input rasternya kita masukkan hasil composite, dan input raster or feature mask data kita masukkan wilayah kajian. Lalu kita ke katalog lagi, kita masukkan desainnya. Kemudian kita ke search, extract multi values, lalu
Lalu kita masukkan input pointnya Lizena ini. Lalu klik OK. Lalu kita klik ke kanan, open attribute table. Lalu kita kembali ke file lagi dan Excel. Kita masukkan Lizena DBF. Lalu kita drag ke Excel. LN blue, LN green, dan LN red. Lalu kita gunakan rumus LN dan kita drag yang ini, enter minus. Lalu kita lakukan juga rumus dan kita blok. Setelah itu kita pada kolom ini kita klik var blue, var green, dan var red. Lalu pada var blue kita gunakan rumus var, lalu kita blok yang hasil LN blue tadi. Lalu pada var green juga kita gunakan rumus var, kita blok LN green. Var red, di sini kita klik band 23, band 24, dan band 34. Band, lalu di sini cover A, dan ini KI per KJ. Lalu kita pada cover, kita gunakan rumus cover, lalu kita blok kolom LN blue dan kolom LN green. Lalu pada band 24 kita gunakan rumus cover, kita blok LN blue dan LN red. Lalu pada band 34 kita blok LN green dan LN red. Sama dengan buka kurung nilai var blue dikurang var green, tutup kurung dibagi buka kurung 2 dikali nilai cover kurung. Selanjutnya sama dengan buka kurung nilai var blue dikurang nilai var red, tutup kurung dibagi buka kurung 2 dikali nilai cover band 24 tutup kurung. Selanjutnya sama dengan buka kurung nilai var green dikurang var red, tutup kurung dibagi buka kurung 2 dikali nilai cover band 24 tutup kurung. Selanjutnya nilai KI KJ nya sama dengan nilai A ditambah SQRT buka kurung nilai A dipangkat 2 lalu tutup kurung ditambah 1 lalu tutup kurung 2 kali. Lalu kita lakukan lagi nilai A ditambah SQRT lalu buka kurung nilai A dipangkat 2 tutup kurung ditambah 1 tutup kurung 2 kali. Sama dengan nilai A ditambah SQRT buka kurung nilai A dipangkat 2 tutup kurung ditambah 1. Setelah itu kita ke ArcGIS lagi, kita search raster kalkulator. Kita ke batch, kita tambahkan kolomnya, lalu kita klik. Kita menggunakan rumus dasar koreksi kolom air, yaitu kita masukkan LN, lalu kita masukkan ini RD2 tadi, lalu dikurang, lalu kita masukkan nilai KI KJ pada band 23. Kali
N DC-nya RD3. Sudah. Ini 34 ya berarti. Bener lah. Ada. Ini harus keempat. Kurang dulu. Setelah kita pada raster kalkulator tadi, di sini kita ke search lagi. Kita cari composite band. Kita masukkan hasil raster tadi. Kita ke environment, pada processing extend, kita SMS dari wilayah kajian, lalu raster analisis, ke wilayah kajian, klik OK. Lalu kita ubah menjadi band 3. 1. Nah, di sini kita langsung dapat mengaturnya itu di image analysis. Setelah itu kita ke search, kita extract by mass. Kita masukkan hasil dari composite, wilayah kajian. Ini juga kita ubah 3, 2, 1. Selanjutnya kita bisa ke image analysis lagi. Kita ke katalog, kita masukkan data dari habitat bentik, sampel dari habitat bentiknya. Selanjutnya kita ke klik kanan, open attribute table. Dan di sini pada kolom ID-nya ini kan ada nomor-nomor 1, 3, 2. Nah, kita kelaskan di sini itu 1 substrat, 3 terumbu karang, dan 2 itu lamun. Selanjutnya kita klik table option. Kita pilih add field. Lalu kita menjadi kelas dan type-nya text. Lalu kita OK. Ini kelas, kita buat kelas, dan di pada ID 1 kita buat substrat. Itu kita blok dulu, yang satu itu substrat, lalu kita klik kanan pada kelas. Lalu flip kalkulator, dan di sini kita buat tanda petik dan kita buat substrat. Lalu OK. Nah, kalau yang ID 3 itu terumbu karang dan yang kedua itu lamun. Setelah itu kita clear.
Lalu kita ke search, kita klik create signature. Lalu pada input rasternya kita masukkan hasil Zenga tadi. Lalu pada sampelnya kita masukkan habitat bentik. Dan pada ID ini kita pilih kelas. Nah, di sini kita pilih tempat penyimpanan. Kita buat habitat bentik. Kita save dan kita oke. Setelah itu kita ke classification. Nah, di sini kita ubah dulu sebelumnya menjadi hasil dari Lizenga tadi. Lalu kita klik classification dan kita pilih maximum likelihood classification. Lalu pada input rasternya kita masukkan. Lalu input signature filenya kita masukkan yang sudah disimpan tadi hasil dari create signature. Open. Dan di sini kita masukkan kita oke. Setelah itu di hasilnya kita ubah substrat itu warnanya, terumbu karang itu untuk lamun jadi beginilah hasilnya, dapat terlihat yang berwarna krim ini itu substrat dan yang hijau ini itu lamun dan yang merah ini tuh terumbu karang. Lalu kita lakukan layout.
jadi berikut hasil dari peta sebaran habitat bentik pada Pulau Pahawang. Nah, jadi pada pengolahan data kali ini itu kita menggunakan koreksi Songlin, koreksi Lizenga. Nah, pada koreksi Songlin ini sendiri itu merupakan proses untuk memperbaiki kualitas citra satelit yang dengan cara menghilangkan efek pantulan sinar matahari pada gelombang laut. Nah, Songlin di sini juga itu ada 3 macam, yaitu ada yang benar-benar terkena sinar matahari yang terang, ada yang tidak, ada yang warnanya samar-samar, dan ada juga yang tidak. Nah, koreksi Songlin ini juga itu digunakan untuk mengatasi gangguan cahaya matahari pada citra satelit. Nah, yang kedua itu koreksi algoritma Lizenga atau koreksi kolom air, yang merupakan salah satu metode yang diterapkan untuk mengidentifikasi habitat terumbu karang dan lain-lain itu pada perairan dangkal. Nah, metode ini itu digunakan untuk mengeliminasi kesalahan-kesalahan yang digunakan untuk identifikasi spektral habitat karena faktor kedalaman. Nah, habitat bentik di sini itu juga merupakan organisme laut yang hidup di dalam atau di sedimen atau di batu atau di terumbu. Nah, habitat ini itu melakukan proses dan fungsi ekologi yang penting untuk mendukung ekosistem yang sehat. Nah, kelas habitat bentik yang kita gunakan pada pengolahan ini itu ada terumbu karang, lamun, dan substrat. Sedangkan yang lainnya itu ada makroalga dan mangrove. Tapi yang digunakan pada peta kali ini itu adalah lamun, terumbu karang, dan substrat, seperti yang kita lihat di sini. Kesimpulan pada materi habitat bentuk kali ini itu, habitat bentuk itu dapat dikatakan suatu wilayah yang ada di dasar laut atau perairan yang menjadi tempat hidup organisme bentuk seperti karang, lamun, dan lain-lainnya. Nah, pemahaman habitat bentuk ini juga diperlukan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memetakan karakteristik di dasar laut seperti substrat terumbu karang. Nah, pada pemetaan habitat bentuk ini digunakan koreksi Lizenga, yaitu metode yang banyak digunakan untuk memanfaatkan hubungan logaritmik antara nilai pantulan spektral dari dasar laut dengan kedalaman air, sehingga memungkinkan identifikasi substrat di dasar laut tanpa dipengaruhi oleh variabilitas kedalaman. Dan digunakan juga koreksi Songlin yang bisa dikatakan efek dari pantulan sinar matahari pada permukaan air yang terdeteksi oleh sensor penginderaan jauh. Fenomena ini terjadi ketika sudut pantulan cahaya dari permukaan air menuju sensor sama dengan sudut dengan cahaya matahari. Metode dari koreksi Songlin ini juga biasa digunakan dalam penginderaan jauh karena pantulan Songlin ini dominan dibandingkan dengan kanal spektral lain. Koreksi Lizenga atau koreksi kolom air ini juga mampu mengurangi bias yang disebabkan oleh perubahan kedalaman air sehingga bermanfaat untuk wilayah topografi dasar laut yang kompleks. Hukum kali ini itu untuk para asisten pemateri mungkin lebih kompak lagi untuk mengajarkan materi kepada praktikan dan lebih perlahan-lahan lagi, namun sudah sangat baik sejauh ini. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.